Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari sepak bola. Pagi itu, semua karyawan di sebuah perusahaan melaksanakan olahraga bersama. Seluruh jajaran perusahaan ikut dalam kegiatan tersebut. Dari direktur sampai tukang rumput ikut nimbrung dalam acara yang baru diadakan pertama kali ini. Semua bersorak riang. Kepala perusahaan juga mengundang pelatih dan instruktur olahraga. Hal ini agar karyawan tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keseleo, cedera, dan sebagainya. Antusiasme peserta sungguh luar biasa, di luar perkiraan panitia. Semula, panitia hanya menargetkan yang ikut sekitar separuh dari seluruh karyawan. Ternyata semuanya ikut pada pagi hari itu. Bahkan, sempat panitia hampir menolak tatkala ada karyawan yang ikut, dengan alasan tempat dan konsumsi yang tidak sesuai. Untunglah, sang kepala perusahaan, sang direktur muda itu, yang oleh semua karyawan dianggap bijak, justru mengizinkan. Malah, sang direktur berkata bahwa jika ada teman dari perusahaan lain yang mau ikut, silakan datang, silakan diajak. Sekali lagi, semua senang dan merasa sangat terhibur dengan acara semacam ini. Maklum, selama beberapa saat di kantor, selama bekerja di kantor, para karyawan selalu berhadapan dengan komputer. Jika tidak begitu, mereka selalu tertekan dengan deadline suatu acara yang ditentukan. Pernah, suatu kali ada kejadian yang membuat seluruh karyawan tidak bisa tidur. Muasalnya adalah kedatangan pejabat penting secara mendadak. Parahnya, pemberitaan berita atau informasi tersebut diberikan 2 hari sebelum hari H. Saat itu, sang direktur mengumpulkan seluruh karyawan. Sebelumnya, direktur tersebut meminta maaf atas hal ini yang membuat repot para karyawan. Sang direktur lantas melanjutkan dengan menjelaskan maksud kedatangan pejabat teras tersebut. Kepala perusahaan berharap semua bisa bekerja maksimal untuk menyambut pejabat penting itu. Semua karyawan akhirnya menjadi panik. Tidak sedikit yang tidak bisa tidur, bahkan jam makan pun menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, acara refreshing semacam ini sangat membantu. Memang, semenjak menggantikan ayahnya, kepala perusahaan ini, direktur muda ini, banyak membuat terobosan-terobosan baru. Acara ini adalah salah satunya. Sang direktur ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan bantuan seluruh karyawan selama ini. Sebab, jika para karyawan tidak bekerja dengan maksimal dan optimal, tentu semua pekerjaan tidak akan selesai. Perusahaan pun tidak akan mengalami kemajuan seperti sekarang. Baru menjabat sekitar seminggu, ia berani meliburkan para karyawan seperti sekarang. Keputusan meliburkan ini ada tujuannya. Ia akan mengajarkan sesuatu yang sangat berharga kepada para karyawan. Tapi sebelum sampai pada inti maksudnya, para karyawan diajak melakukan peregangan otot dan otak dulu melalui olahraga. Olahraga yang dipilih adalah sepak bola. Seluruh karyawan diminta dengan kemandirian dan kedewasaannya memilih kelompoknya masing-masing. Tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap tim maksimal berjumlah 19 orang, sudah termasuk pelatih dan pemain cadangan yang dipilih. Pemilihan pun selesai. Semua mendapatkan tim sepak bola, meskipun ada 1-2 kelompok yang hanya mendapatkan 16 orang. Direktur muda ini ternyata ikut juga dalam salah satu tim. Kemudian dimulailah pertandingan semi kompetisi tersebut. Semua tim ternyata tidak mau mengalah. Alhasil semua bermain dengan sangat semangat. Tidak jarang pertandingan harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Sebab dalam 2 kali waktu normal tidak ada gol yang tercipta. Setelah semua bertanding, akhirnya didapatlah satu juara dan tentunya mendapatkan hadiah dari perusahaan. Tim yang dibela sang direktur muda sendiri menempati peringkat 3. Hadiah pun dibagikan kepada tim yang menjadi juara.
Juri yang ditunjuk sang direktur juga memberikan hadiah kepada beberapa pemain terbaik di tempatnya atau di masing-masing timnya. Setelah itu, semua karyawan dipersilakan untuk istirahat sebentar. Setelah cukup waktu istirahat dan saling bercanda, sang direktur memberikan ujaran. Para karyawan mendengarkan dengan saksama dan suasana pun menjadi hening dan penuh nuansa persahabatan dan kekeluargaan. Teman-temanku, para karyawan yang senantiasa berjuang untuk hidup, untuk kehidupan, untuk keluarga, dan juga untuk orang-orang yang dicintai dan disayangi. Terima kasih telah hadir di sini. Sebelumnya, saya mohon maaf jika acara ini tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya juga mohon maaf jika ada dari teman-teman yang kurang mendapatkan perhatian selama ini. Itu karena keterbatasan saya. Oleh karena itu, jika ada yang tidak puas, silakan tunjuk tangan dan sampaikan keluhan-keluhannya. Direktur muda tersebut menghentikan pidatonya sebentar. Ia menunggu, mungkin ada pertanyaan yang dilontarkan para karyawan. Lama ditunggu, pertanyaan tidak satu pun menyeruak. Dalam keheningan itu, tiba-tiba di sisi paling belakang, tengah, ada seseorang mengacungkan tangannya. "Silahkan, apa keluhan Anda?" kata sang direktur dengan tenang. "Bapak Direktur yang saya hormati, tolong acara-acara semacam ini sering dilakukan ya. Entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah deh kebijakan dari Pak Direktur." Mendengar pertanyaan tersebut, sang direktur tersenyum. "Ada lagi yang bertanya?" Lama ditunggu, ternyata sudah tidak ada lagi. Sepertinya pertanyaan tadi telah mewakili seluruh aspirasi semuanya. Sebab dalam hati kecil, mereka juga ingin menanyakan hal yang sama, tapi tak berani. "Baiklah," sambut direktur. "Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, saya akan berusaha menjadikan olahraga semacam ini sebagai rutinitas kita." Mendengar jawaban sang direktur, semua karyawan bersorak dan bertepuk tangan. Di sana sini terdengar teriakan dukungan atas pernyataan sang direktur tersebut. Setelah teriakan dan tepuk tangan yang sudah mulai mereda, sang direktur melanjutkan, "Akan tetapi, ada maksud yang lebih utama kenapa saya mengadakan acara ini. Teman-teman, saya mengadakan acara seperti ini agar teman-teman semua bisa istirahat dari penat yang selama ini bergulung-gulung di kepala dan hati teman-teman. Lebih dari itu, saya menjadikan sepak bola sebagai pilihan karena di dalam sepak bola banyak sekali kearifan, kebijaksanaan, makna, dan hikmahnya. Teman-teman, saat tadi kita bermain sepak bola, kita semua belajar untuk dewasa dan memperhatikan orang di sekitar kita. Coba bayangkan, jika kita bermain sepak bola tetapi tidak mau memberi umpan dan juga tidak mau menerima umpan dari kawan-kawan kita, bagaimana mungkin kita akan mampu mencetak gol kemenangan? Pasalnya, musuh yang menghadang laju jalan kita ada 11 orang. Dengan kita bersatu dan berkoordinasi dan saling bekerja sama, kita akan bisa mengecoh lawan, melewati satu demi satu adangan, dan akhirnya mencetak gol kemenangan. Tanpa persatuan dan hanya mementingkan keakuan, harmonisasi tidak akan terjalin. Teman-teman semua yang saya banggakan, di dalam sepak bola juga kita diajari untuk belajar mendengarkan orang lain. Jika kita bermain, kemudian tidak mau mendengarkan pesan pelatih dan teman-teman di lapangan maupun di luar lapangan, kita akan mengalami kesulitan dalam menerobos pertahanan lawan. Di dalam sepak bola pula kita belajar bersikap sportif, suka memaafkan, saling membantu, lapang dada, dan optimistik. Teman-teman, itulah di antara hikmah yang ada dalam sepak bola. Jika kita bersedia merenungkannya, akan ada banyak sekali manfaat dan pelajaran darinya. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semua karyawan tercenung sekian lama. Banyak di antara mereka manggut-manggut tanda setuju, bahkan ada beberapa yang menangis. Mungkin mereka yang menangis itu sadar bahwa selama ini sering menyakiti orang lain, pelit, susah memberi maaf, atau mungkin dalam hidupnya mereka sering tidak memiliki semangat atau optimisme, sehingga dalam kehidupan mereka belum mampu mencetak gol-gol kemenangan dalam hidupnya. Setelah selesai memberikan sambutan, direktur muda ini mempersilahkan para karyawan untuk makan siang. Para karyawan pun menuju jajaran piring
yang telah dipenuhi dengan menu-menu makanan dan minuman yang mengundang selera. Mereka tampak bersemangat dengan pelepas lapar dan dahaga tersebut. Akan tetapi, dalam hati, mereka merenungkan dalam-dalam perkataan sang direktur. Ada satu hal penting yang mereka dapatkan, yaitu mereka belajar tentang kehidupan. Sahabat, demikianlah di antara hikmah dalam sepak bola. Apakah selama ini kita mementingkan ego dan mengesampingkan pendapat orang lain? Selama ini kita sering menganggap remeh saran orang lain. Ketika bermain sepak bola misalnya, jika di tim kita terdapat seseorang yang usianya jauh di bawah, meskipun dia memiliki skill yang bagus, bukankah kita juga acap kali menyepelekannya? Kita acap kali tidak menghargainya atau kurang menghargainya. Padahal orang tersebut memang benar-benar memiliki kualitas di atas kita. Seharusnya kita bersedia melapangkan hati kita, menerima bahwa kita perlu belajar kepada orang tersebut. Sahabat, mungkin itu salah satu sebab mengapa kita jarang mencetak gol-gol kemenangan dalam hidup ini. Hal itu karena kita sering sombong dengan kedirian kita. Kita sering sombong dengan prestasi kita. Kita sering sombong dengan pengalaman yang pernah kita dapatkan. Kita sering meremehkan orang lain. Entah anak kecil, orang tua, orang miskin, orang asing, atau orang-orang yang bahkan tidak kita sukai. Dalam hidup, kita sering sulit sekali memberi maaf. Padahal semakin lama kita menyimpan dendam, yang menderita justru kita sendiri. Kita juga seringkali tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Akhirnya, gol yang kita tunggu-tunggu tidak tercipta. Padahal untuk mencetak gol butuh kesabaran, ketelitian, fokus, konsistensi, dan kerjasama. Tanpa ketenangan, tendangan yang kita lesakkan tidak akan masuk sarang atau tidak masuk gawang dan menjadi gol, tapi melenceng jauh tak tentu arah, melenceng dari rencana kehidupan kita. Semoga hikmah dari sepak bola ini membuat kita menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.